Intinya perekrutan Boskovic ini membuktikan kalau Fakifbank benar-benar serius pengen mencegah Fenerbahce jadi penguasa tunggal Sultan Larligi. Guys, kita kembali lagi dalam acara Volley Jenggot dan kali ini sudah masuk ke episode 2. Sorry ya, gue cuma pakai pakaian ini, cuman pakai kaos sama celana pendek karena ya gue udah siap-siap mau nonton Milan lawan Feyenoord gitu. Karena ini tim kesayangan gue satu itu lagi kejepit di Liga Champions karena kemarin kalah 1-0 lawan Feyenoord ya di waktu kandang ke Stadion The Kuip. Nah sekarang gue pengen nonton. Tapi sebelum nonton gue sempetin dulu lah bikin konten tentang volley. Tapi gue nggak akan bahas volley nasional karena yang lagi panas sekarang adalah bursa transfer di Eropa. Karena kenapa? Karena ikon Eksajibasi, pemain terbaik dunia menurut gue, Diana Boskovic, akhirnya hijrah ke Fakifbank. Sudah resmi. Ya memang ini gak mengejutkan. Karena Fakifbank emang udah lama atau dalam beberapa bulan terakhir sudah kedengeran bakal ngerekrut Boskovic. Tapi kan masalahnya waktu itu mereka sempat deal sama Magdalena Stysiak sebetulnya. Ya itu dia memang. Deal memang sudah tapi tidak ada hitam di atas putih. Itu cuman kesepakatan verbal dan akhirnya itu berubah. Karena ya Fakifbank ngedatangin Boskovic. Jadi walaupun sudah sepakat tapi statusnya Stysiak tuh digantung dulu tuh Fakif tuh. Digantung. Kalau misalnya dapat Boskovic ya City gak jadi. Tapi eh kalau Boskovicnya gak jadi, maka City-nya jadi. Dan ternyata Boskovicnya jadi. City gak jadi gabung ke Fakifbank. Akhirnya dia belok ke Eksajibasi buat gantiin Boskovic dan ini sudah resmi. Menurut gue ini adalah good move dari Fakifbank karena jujur aja di 2 tahun terakhir, di 2 musim terakhir ini di 2023, 2024 sama 2024, 2025 Fakifbank tidak punya oposit yang istimewa. Ya, tidak punya oposit yang kelas dewa lah. Musim lalu di 2023-2024 ada Jordan Thompson yang jadi andalan, cadangannya Alexia Karutasu. Jordan Thompson ya walaupun dia pemain bagus, powernya kurang. Karutasu buat ukuran Fakifbank gue jujur aja, dia kurang tinggi ya. Dan pada akhirnya lawan Jordan Thompson ini cadangan mulu. Sampai pada akhirnya di musim ini dia balik tuh ke Galatasaray. Dan bagus lagi di Galatasaray walaupun ya Galatasaray levelnya gitu-gitu aja. Cuman ngerebutin 4 besar dia aja kayaknya nggak lolos 4 besar lagi nih. Udah mulai kececer lawan Turk Havayolari. Terus apakah perekrutan Boskovic ini good move? Ya, ini jelas. Karena Fakifbank butuh oposit yang memang mumpuni. Jadi intinya perekrutan Boskovic ini membuktikan kalau Fakifbank benar-benar serius pengen mencegah Fenerbahce jadi penguasa tunggal Sultan Larligi atau Liga Turki. Mereka tidak mau Sultan Larligi jadi Liga Petani kayak Liga Serie A 1 Itali. Ya kita tahu Itali dalam beberapa tahun terakhir kan selalu dikuasai Imoko. Ini lagi ditambah Imoko nggak ada puasnya, juara mulu, datengin Gabi Guimares lagi. Ya udah, tambah dominan aja. Emang Milano tuh sebagai pesaing timnya bagus. Punya Paula Egonu, punya Miriam Sila, punya Ana Danesi dan lain-lain. Tapi tetap aja nggak bisa ngelawan. Nggak bisa ngelawan. Nah inilah Fakifbank pastinya tidak ingin Sultan Larligi seperti itu. Apalagi mereka tim besar, mereka juga pernah 4 kali berturut-turut meraih gelar juara. Nggak akan rela mereka melihat Fenerbahce menjadi tim yang dominan. Fenerbahce emang ngeri musim depan. Mereka udah dipastikan nambah Hande Baladin sama nambah si Agnieszka Corneluk. Wow. Ditambah kabarnya Fenerbahce masih beroperasi untuk mengejar Zehra Gunes. Nah untuk Fakifbank sendiri sih semoga aja nggak kehilangan Zehra Gunes ya.
Karena mereka awalnya pengen datengin Anadanesi tuh di musim ini atau di musim depan maksudnya. Tapi kabar terakhir yang gue dengar, Anadanesi sudah memperpanjang kontrak dengan Milano. Gue dengar-dengar begitu. Ya, tapi menurut gue apakah Fakih Beng cukup dengan mendatangkan Bošković untuk menandingi Fenerbahce? Menurut gue enggak. Mereka butuh rekrutan lagi. Mereka butuh outside hitter yang defense-nya bener-bener jago. Kabarnya Katarina Lazovic nih yang akan didatangkan. Walaupun gue harus akui Katarina Lazovic level defense-nya tidak seperti Michel Barcakli. Harus gue akuin kenapa di musim 2022, 2023 dan 2003, 2024 Fakih Beng gagal meraih Sultan Larligi, itu faktor defense, faktor kehilangan Michel Barcakli. Dan belum ada yang bisa gantiin sampai sekarang. Nika Daldrup, Karabajema pernah didatengin. Ya tapi kan Daldrup sama Bajema kan bukan defender yang kuat banget. Akhirnya jebol Fakih Beng. Walaupun di ketika Daldrup sama Bajema ada, Fakih Beng dapat Liga Champion sama dapat Kupa Voli atau Piala Turki Wanita. Cuman kehilangan Sultan Larligi setelah 4 tahun berkuasa, ya itu nyesek juga. Musim lalu tambah ambles. Ada Bian Kabusa itu juga defender yang jago. Cuman menurut gua ya levelnya tetap nggak kayak inilah, nggak kayak siapa? Nggak kayak Michel Barcakli. Tahun lalu tuh pemain-pemainnya Fakih Beng tuh, jujur gue short memory ya, jadi gue perlu ngelihat catatan juga di iPad. Ya misalnya kalau kayak tahun lalu tuh ada outside hitter kayak Idilnas Bascan gitu-gitu buat dampingin Gabi Guimares kan. Terus ada Ali Franti sekarang masih ada ya, cuman kemampuan defense Franti tetap nggak oke. Nah, pertanyaannya apakah Lazovic itu sekelas, maksudnya apakah Lazovic bisa menggantikan atau bisa menambal kehilangan Michel Barcakli yang sudah terjadi beberapa musim belakangan? Gue sih nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan aja bisa. Walaupun gue nggak yakin 100% juga. Dan satu lagi yang menurut gue kurang dari Fakih Beng adalah di setter. Kenapa? Cansu Osbay, Sila Caliskan bagus, tapi inkonsisten juga. Kalau lagi nemu jeleknya, aduh, pusing gue ngeliatnya. Tadinya gue berharap Bošković pindah, Elif Sahin juga ke Fakih Beng. Apalagi Eksaji Basi baru dapat setter muda berbakat, yaitu Dilay Özdemir dari Besiktas. Ya, Dilay Özdemir sebetulnya pemain binaan pemain binaan Eksaji Basi juga sih. Tapi 2 musim terakhir tuh kayak disekolahin dulu lah ke Karayolari, terus tahun ini ke Besiktas, tahun depan balik lagi ke Eksaji Basi. Menurut gue Dilay Özdemir itu udah layak menjadi setter inti di Eksaji Basi. Jadi kalau misalnya mau ngebuang Elif Sahin ke Fakih Beng, oke-oke aja. Tapi yang gue cek lagi, Elif Sahin juga sudah dipastikan bertahan di Eksaji Basi. Jadi ya gue berharap segera lah Fakih Beng dapat setter yang bagus. Tapi mereka kalau mau datengin setter asing nggak apa-apa, tapi untuk Sultan Larligi mereka harus hati-hati dengan kuota pemain asingnya. Karena untuk Sultan Larligi ini beda dengan kompetisi Eropa ya, dengan kompetisi Champions League. Kalau di Champions League lu boleh menurunkan seberapa banyak pun pemain asing yang lu punya, tapi kalau di Sultan Larligi yang boleh turun ke lapangan cuma 3. Nah itu dia. Kalau mau aman dari kuota pemain asing, enaknya yang rekrut setter lokal Turki. Tapi siapa lagi masalahnya? Setter Turki yang oke sekarang cuma Elif, Cansu, Sila Caliskan itu. Padahal Cansu sama Sila Caliskan masih kurang. Berarti yang bener-bener oke Dilay Özdemir sama Elif Sahin, yang dua-duanya sudah di Eksaji Basi. Ini biar si Abdi Serdar Ustun Salih sama Giovanni Guidetti lah yang mikir lah. Dan satu lagi untuk Eksaji Basi,
Ini juga good move sih bagi mereka dapat Magdalena Stysiak. Walaupun dia bukan pengganti yang sepadan menurut gue untuk Tiana Bošković ya, karena secara power Stysiak jelas kalah. Tapi dia adalah oposit yang pinter, salah satu oposit yang gue suka juga, penempatan bolanya cakep, terus nyari-nyari block touch-nya juga bagus, orangnya juga cakep. Dan ya semoga aja Eczacıbaşı bisa tetap oke. Apalagi mereka dapetin Ebrar Karakut. Ebrar Karakut ini kita lihatlah nanti apakah dia bakal bergantian sebagai oposit sama Stysiak atau Ebrar Karakut jadi pemain inti sebagai outside hitter. Karena di eranya Daniele Santarelli di tim nasional Ebrar Karakut udah sering untuk main di posisi outside hitter karena opositnya jelas dia nggak bisa geser Melissa Vargas yang levelnya itu level dewa juga. Melissa Vargas tuh ya selevel sama Bošković, Egonu, Isabel Haq yang menurut gue ini big four lah, 4 dewanya tuh di sini nih. Isabel Haq, Bošković, Egonu, sama Vargas itu. Tapi masalahnya adalah kalau Ebrar Karakut jadi outside hitter, opositnya Magdalena Stysiak, ini juga harus hati-hati. Karena Ebrar Karakut sebagai outside hitter, defense-nya juga nggak stabil. Itu wajar. Karena dia aslinya kan oposit. Disuruh jadi outside hitter. Harus adaptasi lagi, harus belajar passing lagi. Walaupun sejauh ini masih oke, tapi nyatanya di timnas Turki, ketika Ebrar Karakut ke belakang, sering diganti sama Ayça Aykaç. Jadi Ayça ini jadi libero bayangan lah. Outside libero yang dibajuin pemain biasa, dibajuin outside hitter. Itu jadi sering digituin tuh Ebrar Karakut kalau di tim nasional Italia. Di tim nasional Italia, di tim nasional Turki maksud gue. Ini yang harus bisa diperhatikan. Dan untuk Eczacıbaşı sendiri menerapkan strategi seperti itu mungkin saja karena mereka juga punya Yaprak. Eczacıbaşı itu punya Yaprak. Mereka kehilangan Hande Baladin, dapat Ebrar Karakut itu oke sih. Cuman masalah passingnya agak meragukan, tapi kan ya itu tadi yang tadi gue bilang. Eczacıbaşı punya Yaprak. Terus ada pemain-pemain lainnya lagi. Misalnya siapa nih? Aduh, gue short memory banget sih parah. Padahal gue sering nonton volley Turki tapi suka lupa-lupaan gitu. Maklum umur. Dan gue berharap Eczacıbaşı bisa mempertahankan Catherine Plummer sih. Karena terbukti waktu Catherine Plummer sembuh dari cedera, kan di awal musim dia kan sempat gak main karena cedera, terus sembuh dari cedera, Eczacıbaşı jadi lumayan OP. Bahkan bisa ngalahin Fenerbahce 3-2. Sayangnya habis ngalahin Fenerbahce malah dihajar 3-0 Lothar Kapayolari. Aduh, parah itu Eczacıbaşı. Dan satu lagi sih yang gua harap dari Eczacıbaşı, pelatih ganti udah. Ferhat Akbas tuh keputusannya suka gak jelas. Rotasi pemainnya suka gak jelas. Nah kabarnya mereka mau datengin Stefano Lavarini dari Milano, tapi kabar terbaru Davide Mazzanti katanya yang akan datang, mantan pelatih tim nasional Italia. Itu pelatih yang sangat oke. Bersama Italia dia juara VNL 2022. Tapi sayangnya Mazzanti waktu di timnas Italia nggak bisa jaga kondisi ruang ganti. Bahkan dia nggak akur sama Egonu, sama Monica Di Gennaro dan beberapa pemain lainnya. Itulah yang membuat Egonu sama Monica Di Gennaro kan absen waktu kualifikasi Olimpiade, yang bikin Italia tidak lolos dari kualifikasi waktu Olimpiade. Lolosnya dari jalur peringkat. Itu karena faktor itu. Begitu Italia diganti Giulio Velasco, gak ada lawan Italia. Di VNL juara, Olimpiade juara, bahkan di Olimpiade gak kecolongan 1 set pun kalau gak salah. Ya, gak kecolongan 1 set pun. Atau kecolongan deh, sempet deh. Kecolongan 1 apa ya? Gue lupa, nanti gue lihat lagi deh. Yang jelas adalah sama Mazzanti ini harus hati-hati. Dia pelatih bagus, cuman masalahnya dia punya catatan buruk soal mengatasi kondisi di ruang ganti.
terbukti. Lalu bagaimana dengan Fenerbahce? Ya Fenerbahce gak usah ditanya. Mereka udah OP itu. Nambah Korneluk sama siapa? Nambah Korneluk sama Hande Baladin itu udah bikin materi pemain mereka deep banget. Lu bayangin di outside hitternya ya. Arina Fedorovtseva, anak Kristina Sousa tambah Hande Baladin. Wow. Mau bercanda apa gimana lu? Bikin tim kayak gitu. Tosernya gue nggak tahu deh apakah tahun depan tetap Boyana Dersa. Yang jelas Fenerbahce sempat mau ngerekrut Alessia Oro, tapi Alessia Oro ya sudah perpanjang kontrak juga dengan Milano. Tapi yang jelas untuk musim depan Sultan Narligi tetap akan sangat menarik ya. Walaupun Fenerbahce akan diunggulkan, tapi dengan pindahnya Diana Boskovic ke Fakif Bank, ya gue berharap Fakif Bank akan bener-bener jadi batu sandungan yang sangat besar untuk Fenerbahce. Memang Diana Boskovic gak bisa ngalahin Fenerbahce selama di Eksajibasi, tapi ya lu tahu sendiri lah Eksajibasi kayak gimana. Tim yang urat juaranya kayak udah hilang gitu sejak 2012, udah gak pernah juara Sultan Larligi lagi. 2014 terakhir Champions League, habis itu ya udah nggak pernah dapat gelar major lagi. Pelatihnya itu Giovanni Caprara dulu tuh waktu itu 2014 dapat Champions League. Yang dipecat sama Besiktas musim lalu. Dengan dia pindah ke Fakif Bank ya bagus. Dia akhirnya hijrah ke tim yang tradisi juaranya jelas. Ya sebetulnya Eksajibasi itu tim yang paling tim yang paling sering meraih gelar juara dengan 12 kali itu paling sering gitu. Tapi ya udah sekarang kayak apes terus, bahkan 2 musim terakhir selalu jadi runner up. Ini kayaknya kutukan jersey oranye kayaknya. Gue inget banget waktu Belanda misalnya, tim nasional Belanda bola kan oranye, gak pernah juara dunia. Tim kesayangan gue di Liga 1 Persija, waktu zaman pakai oranye 2001 doang juaranya Liga Indonesia. 2018 memang masih oranye tapi kan udah ada corak merahnya tuh. Maksudnya oranye kemerah-merahan gitu loh. Jadi seperti warna klasik ke Persija dibalikin lagi baru juara. Jadi jangan-jangan ya emang itu kutukan jersey oranye yang dialami Eksajibasi. Tapi ya apapun itu gue berharap Eksajibasi juga kompetitif musim depan. Ya gue bahkan berharap Galatasaray BTH juga ngelawan. Gak selalu dipecundangi sama 3 tim teratas ini. Karena 3 tim teratas ini ya udah yang dari tahun ke tahun yang disebut-sebut punya peluang juara cuman Fakif Bank, Eksajibasi, Fenerbahce. Tapi nggak apa-apa, setidaknya itu masih seru. Karena di Itali ya Iboko doang. Mau kata Scandici datengin anak Kristina Sousa kayak, mau kata Milano punya Egono kayak, punya Ana Danesi kayak tetap kagak bisa ngelawan. Coppa Italia aja udah dimenangin sama Imoko. Ya udah guys, kalau gitu gua sudahi dulu dah episode kali ini karena Milan lawan Feyenoord udah mau mulai. Jadi tunggu aja episode berikutnya. Mungkin gua akan ngomongin Megawati atau ngomongin Proliga soal BJB mungkin ya. BJB yang kayaknya bakal kagak lolos lagi ke Final Four. Ya udah kalau gitu gua udahin dulu episode Volley Jenggot yang kedua. Kita ketemu di episode selanjutnya.